Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh senang sekali kita dapat bertemu kembali di dalam renungan malam pada malam hari ini, tanggal 4 November tahun 2021. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini tertulis dari Roma 5 ayat 6 sampai dengan 11. Namun sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk merenungkan firman Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman ini Tuhan, dan juga berkati jemaat yang akan mendengarkannya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita membaca firman Tuhan dari Roma 5 ayat 6 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberi judul untuk renungan kita pada malam hari ini adalah merespon pengorbanan Yesus. Kitab Roma mengajar dan menuntut bangsa-bangsa agar percaya dan taat kepada Tuhan Allah. Dan nats kita pada malam hari ini mengajak kita agar kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah anak Allah telah berkorban bagi kita di kayu salib demi menyelamatkan kita orang berdosa. Dan karya keselamatan sorgawi yang dialami oleh kita umat manusia bukanlah atas usaha ataupun kekuatan ataupun kemampuan ataupun kepintaran dari diri kita sendiri, melainkan hanya oleh karena iman dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Firman yang kita baca tadi diawali dengan kalimat, karena waktu kita masih lemah. Itu adalah artinya bahwa ada dua kondisi yang dijelaskan, yakni kondisi kehidupan sebelum diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan kondisi setelah kita diselamatkan.
bagaimana kehidupan umat Allah sebelum dia diselamatkan, dan bagaimana kehidupan setelah kita diselamatkan. Dan tentunya dua kondisi ini adalah kondisi yang sangat berbeda 180 derajat. Seperti ada tertulis di dalam Roma 8 ayat 32 bahwa Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Artinya ada pengorbanan yang begitu besar untuk hal itu. Dan di dalam konteks kehidupan kita saat ini, di mana kita sudah lebih kurang 1,5 tahun hidup di dalam masa pandemi, dan tentunya kita sudah rindu untuk kembali di dalam kehidupan kita normal seperti sebelum-belumnya. Jika kita ingin bepergian, mengunjungi saudara kita, atau mungkin juga kita ingin pergi nonton ke bioskop, tentunya kita memerlukan tiket, dan kita membutuhkan alat untuk tebusannya, yakni uang. Dan begitu jugalah halnya dengan keselamatan kita. Jika kita ingin diselamatkan, kita memerlukan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengorbankan darahnya untuk menebus kita, umat berdosa, agar kita bisa kelak masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kita sebagai umat yang telah diselamatkan Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang kita selaku umat yang segambar dengan Allah, maka kita harus merespon keselamatan yang sudah kita terima, yang telah dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Setidaknya di dalam hal ini saya memberi 6 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bahwa demi kemurahan Allah, supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, sebab itulah ibadah yang sejati. Dan yang kedua adalah karena kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita, marilah kita melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang kita miliki, dan marilah kita melakukannya dengan penuh sukacita. Dan yang ketiga, marilah kita menjauhi segala kejahatan dan melakukan hal-hal yang baik. Janganlah kita kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan yang keempat adalah bahwa kita, umat manusia, tiap-tiap orang harus melakukan dan takluk kepada pemerintah. Sebab barang siapa melawan pemerintah, dia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukan perlawanan itu, dia akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Dan yang kelima, bahwa kita harus melakukan, kita wajib menolong orang-orang yang lemah, karena Tuhan menginginkan itu. Dan kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri. Dan yang keenam adalah bahwa kita harus waspada terhadap mereka yang menentang
pengajaran yang telah kita terima, karena hal itu akan menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah. Dan akhirnya, marilah kita uji diri kita sendiri. Apakah kita tetap tegak di dalam iman? Selidikilah diri kita. Apakah kita tidak yakin akan diri kita bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kita? Sebab jika tidak demikian, kita tidak akan tahan uji. Kita bisa membaca di dalam 2 Korintus 13 ayat 15. Dan jika kita bisa melewati semua itu dan melakukannya, maka kita dapat bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dialah kita menerima pendamaian itu. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang sudah mengingatkan kami agar kami senantiasa melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami mampu melakukannya. Dan juga pada malam hari ini Tuhan, di dalam istirahat kami, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami memohon, kiranya Tuhan senantiasa menjaga kami, memberikan kesehatan bagi kami, sehingga besok pagi kami boleh kembali bangun hanya oleh karena kebaikan Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan kita. Oras.